Hari ini bersama saya Dini Ulfia Rahmi dan Ferry Nugroho selaku host pada episode podcast kali ini. Halo Chemengers, kembali lagi di podcast Taste, Talk About Chemical Engineering. Lebih banyak tahu tentang teknik kimia bersama Himateki. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang Himateki dan teknik kimia itu sendiri. Pada kali ini kita telah mendatangkan dua bintang tamu dari Himateki tahun 2024 itu sendiri, yaitu Bupati Himateki 2024 Bang Haji dan Wakil Bupati Himateki 2024 Bang Vito. Halo Bang Vito, halo Bang Haji. Halo. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasa ya kan? Alhamdulillah. Sampai saat ini lancar. Nah, tentunya Chemengers ingin lebih tahu atau ingin lebih kenal nih dengan sosok Bupati dan Wakil Bupati Himateki tahun 2024. Kalau gitu sebelum kita masuk ke perbincangan, boleh deh Bang Aji dan Bang Vito untuk memperkenalkan diri kepada Chemengers terlebih dahulu. Mungkin Pak Bu boleh duluan ya. Oke. Apa aja nih? Seperti biasa ya. Bebas. General aja. Oke. Mungkin untuk kawan-kawan yang sedang mendengarkan podcast ini, ya perkenalkan nama saya Aji Aditya Rahmatsyah, Bupati Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Riau tahun 2024. Nah, untuk sekarang ini saya angkatan 2021. Prodi S1 Teknik Kimia. Oke, halo Chemengers semua. Perkenalkan, nama saya Vito Oktarin IMK, biasa dipanggil Vito. Pada tahun ini, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Wakil Bupati Himateki tahun 2024. Saat ini saya sedang duduk di semester 6 Fakultas Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau. Oke, berarti angkatan 2021, berarti semester 6 lah ya kan Bang? Ya, betul, semester 6. Nah, untuk akhir-akhir nih Bang, semester 6 tuh apa aja sih kesibukannya Bang? Jadi untuk akhir-akhir ini kalau semester 6 itu praktikum terakhir ya, alhamdulillah untuk kita di Pawabub. Nah, jadi di semester 6 ini itu sibuknya udah praktikum terakhir sama udah untuk nyusun persiapan penelitian ya kan? Ya, betul sekali. Nah, Pawabub udah dapat? Alhamdulillah udah ya. Jadi itu untuk semester 6 ini kesibukannya. Mungkin untuk Chemengers yang belum tahu nih, untuk praktikum terakhir di Teknik Kimia itu, khususnya di Teknik Kimia Undri, itu di semester 6 tuh ada namanya praktikum Labtek 2, di mana Labtek 1 tuh udah dilaksanakan di semester 5 kemarin. Oke, berarti sibuk praktikum terus juga untuk penelitian di semester berikutnya. Ya. Kan sebagai sosok pemimpin yaitu Bupati dan Wakil Bupati, tentunya pasti kesibukannya bukan hanya di akademis, tetapi juga tanggung jawab di organisasi itu sendiri. Nah, gimana nih dari Bang Aji dan Bang Vito untuk time management antara akademis dengan organisasi? Karena kan apakah ada keteteran atau kayak merasa sulit nih untuk menjalaninya berbarengan gitu? Ya, kalau ditanya untuk time management ya kan. Jadi kalau dibilang keteteran tuh enggak. Ya berat pasti berat, tapi kalau kita mau terus berusaha juga pasti bisa. Nah, terkait time management ini juga itu tidak ada yang diunggulkan, misalnya itu akademik dulu atau untuk kami saya dan juga Pak Abub. Nah, di situ bagaimana di time management ini kami itu mengutamakan kedua halnya, mau itu ke himpunan maupun ke akademik. Jadi bisa tuh keduanya jalan selaras gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini aman ya Pak Abub ya? Alhamdulillah masih aman kok. Nah, tambahan dikit ya terkait time management ini, itu saya rasa itu merupakan sense of leadership itu sendiri. Nah, bagaimana time management itu lahir, ya itu karena dari diri kita sendiri, bagaimana mengatur waktu kita untuk baik ke depannya, biar nggak ada yang ketinggalan salah satunya. Berarti sejauh ini tuh masih seimbang lah pembagian antara organisasi dengan keperluan akademisnya ya Bang? Nah, ya, alhamdulillah. Udah tahu nih kita kalau memasuki organisasi itu kita harus memiliki skill manajemen waktu yang baik gitu dalam untuk menjalankan organisasi dan akademis kita. Nah, kalau boleh tahu sih Bang, apa sih Bang motivasi awal Abang untuk mengikuti organisasi Himateki ini sendiri? Tadi terkait motivasi ya untuk bergabung di Himateki itu sendiri. Nah, pada awalnya kalau sedikit cerita kita menarik waktu ke belakang, saya sendiri itu merupakan di SMA ya. Di SMA itu hanya seorang siswa yang diam gitu, hanya belajar. Nah,
dari situlah saya ketika saya masuk kuliah, saya ingin merubah diri saya yang di waktu SMA dulu, saya ingin berubah hal itu. Nah, oleh sebab itu saya tertarik gitu untuk join dan bergabung di Himateki. Mungkin itu dulu. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu berbeda dengan Pak Abub ya. Tadi kan SMA-nya aktif. Nah, alhamdulillah kalau saya sendiri SMA itu sudah termasuk aktif, tapi karena ada kemarin tuh Covid kan. Nah, jadi itu mungkin salah satu motivasi dari saya tuh kenapa mau bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Nah, yang sebelumnya jadi staff dan sekarang alhamdulillah sekarang menjadi Bupati Mahasiswa Himateki. Nah, jadi mungkin itu dari motivasinya dan juga kan sebelumnya pasti kalau mau ingin menjadi bupati jadi staf dulu kan. Nah, di situ nanti kelihatan tuh gimana enaknya Himateki. Nah, apa yang kita dapatkan di Himateki ini. Nah, salah satunya nanti kita buat acara. Nah, dari acara tuh apa lagi yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin disitulah muncullah tujuan juga, niat lah yang dari saya rasakan sendiri sehingga di saat ini saya mau ingin jadi bupati. Berarti dengan latar belakang yang berbeda ya. Kalau Bang Vito sendiri ibaratnya tuh pengen keluar dari zona nyaman dari sekolah dulu. Ya. Kalau Bang Aji tinggal melanjutkan apa yang udah pernah dicoba waktu sekolah. Terus kalau berarti kan tadi Bang Aji udah jelasin nih alasan kenapa mencalonkan sebagai bupati. Nah, kalau Bang Vito sendiri nih sebagai pasangan calon waktu mendaftar sebagai bupati dengan Bang Aji, apa alasan Abang mau menjadi wakil bupati itu sendiri, Bang? Nah, tadi mirip ya sama Bang Aji, jadi dimulai dari staff terlebih dahulu. Nah, di waktu kami menjadi staff itu namanya berorganisasi itu pastilah memiliki banyak dinamika. Nah, dengan dinamika tersebut itu menjadi sebuah tantangan lah. Gimana sih kakak-kakak abang yang jadi pimpinan sebelumnya itu dapat meredakan atau menyelesaikan dinamika organisasi tersebut. Nah, itulah membuat saya jadi tertarik untuk menjadi seorang pimpinan, lebih khususnya tuh di wakil bupati. Dari sosok bupati dan wakil bupati itu sendiri, ada nggak Bang kendala yang dihadapi saat awal menjabat sebagai petinggi? Karena kita tahu kan sebanyak itu harus bisa disatukan pemikirannya. Dari mana tuh Bang? Nah, jadi apa ya? Kalau ditanya kendala nih, ya pasti ada lah. Di mana-mana yang namanya perjalanan tuh pasti ada kendala, naik turunnya kan. Nah, kalau ditanya kendala, ya tentunya dari awal naik itu pasti ada. Karena kita juga nggak bisa memaksakan setiap orang itu suka dengan apa yang kita lakukan ataupun suka dengan kita. Nah, tapi alhamdulillahnya dari kendala-kendala tersebut, nah muncul juga bagaimana kami cara mengatasinya dari saya sendiri, Pak Abub dan juga Pak Abub. Nah, apa aja tuh Pak Abub masalahnya kemarin? Mungkin kalau ya cukup banyak sih dari awalnya kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, seperti kita kemarin kita udah musma nih. Setelah musma kami resmi menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, disitulah dari tahap awal itu kan kita ketika suatu organisasi terbentuk baru lahir. Nah, itu kan kita mencari rekan-rekan tuh yang bersama kita di ke depannya. Nah, disitulah banyak gejolak. Ada yang bagaimana, ada yang mereka cukup hanya merasa cukup untuk 1 tahun dan melanjutkannya. Nah, itu bagi kami itu meyakinkan mereka untuk tetap bersama Himateki 1 tahun ke depannya. Nah, selepas itu barulah muncul open recruitment, di mana menarik bibit-bibit dari jurusan teknik kimia untuk bergabung ke dalam Himateki. Nah, jadi dari situ kan dapat juga yang berkomentar. Nah, di dalam kendala-kendala tuh juga ada namanya yang dari eksternal. Jadi masih banyak juga tuh sebenarnya kendala-kendala lainnya yang tidak bisa kita perhitungkan lah atau kita prediksi. Tapi alhamdulillah sejauh ini dapat ya teratasi ya Pak Bub ya. Alhamdulillah teratasi lah. Alhamdulillah, berarti segala permasalahannya tuh teratasi. Karena kan kita juga kata pepatah, semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang. Yes. Nah, kan bisa tahu nih, kalau anggota Himateki itu banyak orang nih, banyak dinas juga. Nah, dari kepala bupati dan wakil bupati sebagai kepala Himateki ini sendiri, gimana sih cara ngerangkul para anggota-anggota Himateki ini agar bisa mempunyai satu gagasan yang sama dan selalu bersama gitu? Oke, jadi kalau ditanya untuk merangkul, nah alhamdulillah Himateki ini dia nanti terbagi lagi tuh. Jadi 3 dari pengurusan, itu ada pimpinan, terus ada juga petinggi,
sama Pengurus. pengurus yang masih baru masuk atau staff biasa ya, belum sampai 1 tahun lah. Nah kalau untuk petinggi ini itu udah tahun kedua. Nah jadi bagaimana cara merangkul? Ya kami mulainya dari pimpinan. Betul. Nah jadi bagaimana bisa menjalin komunikasi antar pimpinan-pimpinan. Nah ketika pimpinan ini sudah terjalin komunikasi yang baik, nah jadi dari pimpinan baru nanti bisa lanjut ke petinggi, dibantu dengan pimpinan jadinya. Nah ketika sudah dapat kan kedua itu pimpinan dan juga petinggi, nanti baru lanjut lagi ke staff. Tapi kalau dibilang untuk gagasan berbeda satu gagasan tadi ya, Ya, satu pemikiran lah ya, Satu pemikiran lah. itu sulit ya Pak Bub ya. Ya karena kita rambut boleh sama hitam, tapi si kepala kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Nah, jadi di Himatek itu ya yang seperti Pak Bob bilang tadi itu ada namanya hierarki ya, seperti dari pimpinan tertinggi yaitu ada wakil bupati, bupati dan wakil bupati, baru ke pimpinan dinas biro dan lanjut ke stafnya. Dari situlah kami berdua berkoordinasi kepada masing-masing tim biro dan dinas agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, kan udah tahu nih apa itu Himateki, jenis dari Himateki. Bisa nggak sih abang-abang ini kasih contoh acara-acara apa saja sih yang dari diselenggarai Himateki dan acara yang paling besar di dalam Himateki ini sendiri? Oke. Jadi kalau untuk acara contohnya mungkin yang baru kita laksanakan mungkin Pak Bub ya. Ya. Yang hari Sabtu kemarin. Nah, jadi kebetulan di hari Sabtu kemarin itu ada acara namanya Sanggar Teknik Kimia on the road. Nah, jadi Sanggar Teknik Kimia ini itu dari penampilan isinya itu penampilan Sanggar Teknik Kimia dan juga mahasiswa Teknik Kimia. Nah, tujuannya ya untuk mengenalkan dari tim STK tersebut Ke masyarakat luas ya. ya, masyarakat luas. Alhamdulillah kemarin terlaksana di hari Sabtu di dekat Puswil ya, Pak Bub ya, di Bazar Ramadan. Nah, Dan juga yang kita lihat untuk yang masyarakat umum yang melihat STK Under itu cukup banyak ya, dan respon dari masyarakat bisa dibilang positif lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu untuk kegiatan yang udah berlangsung ya. Tapi kalau untuk kegiatan besar itu sudah ada ya rencananya Pak Bub Sudah ya? ada. Nah, tapi kalau contoh-contohnya dari tahun sebelumnya itu ada yang namanya nanti puncak kaderisasi. Nah, di situ masuk acara besar dan juga dari acara khusus teknik kimianya ya Pak Bub ya, untuk sivitas teknik kimia nanti. Nah, semoga terjalan lah untuk di tahun ini. Amin. Oke, kita kan udah bahas pertama dari mengenai bupati, wakil bupati, itu juga open recruitment dan acara-acara Himateki. Nah, saat awal mulai kepemimpinan nih Bang, kan ada nama kabinet, yaitu relevansi aksi. Itu apa sih maksudnya Bang? Apa ada doa atau harapan di balik nama kabinet itu atau gimana Bang? Gimana tuh Pak Bub? Nah, sebenarnya relevansi aksi ya, kalau kita berbicara kata relevansi aksi itu kita penggal menjadi dua, relevansi dan aksi. Relevansinya itu kita penggal lagi atau dasar katanya itu relevan, berarti hal-hal yang kesesuaian terhadap zaman yang sedang berjalan, dan aksi itu adalah suatu tindakan. Nah, kalau kita gabungkan relevansi itu terdapat harapan dan doa di mana kabinet pada saat kami menjabat relevansi aksi, yaitu aksi-aksi yang kami buat itu dapat sesuai dengan zaman tren atau tren-tren yang sedang berkembang saat ini. Ya benar ya, jadi tindakan tuh selaras ya Pak Bub ya, antara yang ada di lingkungan kampus maupun yang di lingkungan di luar kampus. Jadi bisa nanti dilihat faktor-faktornya apa aja nih yang cocok untuk di masa jabatan Himateki tahun 2024 ini. Makanya dinamakan relevansi aksi. Nah, jadi berarti ada harapan tersendiri di balik relevansi aksi itu. Kalau bicara tentang harapan untuk kedepannya, keinginan dari Abang Bupati dan Wakil Bupati ini ingin Himateki yang seperti apa kedepannya? Ya, kalau ditanya harapan ya, ini untuk Chemagers sekalian nih. Himateki ini sebagai wadahnya untuk mahasiswa teknik kimia. Nah, dari Himateki ini itu banyak nih prodinya, S1, D3 dan juga TPK. Nah, harapannya ke depannya
itu gimana Himateki ini memang benar-benar jadi wadah ya Pak Bub ya, Ya. dari ketiga prodi tersebut, karena bukannya sedikit gitu. Jadi bagaimana bisa memang benar-benar lebih berinteraksi antar Civitas Teknik Kimia itu memang berasa juga jadinya. Jadi dapat juga manfaat dari Himateki ini. Dan juga pastinya kerjasama ya Pak Bub ya, Ya. dengan pihak-pihak luar ya. Itu harapannya untuk Himateki. Ini dari Pak Bub. Itu harapan Pak Bob ya, sangat besar sekali harapannya untuk Himateki ke depannya. Dari saya sendiri, harapan saya untuk Himateki ke depannya itu supaya agar Himateki ini eksis lah, tidak hanya sekedar di Civitas Teknik Kimia. Mungkin Himateki ini ke depannya akan lebih eksis di lingkungan kampus Unri dan lingkungan umum, lingkungan luar lah pada umumnya. Jadi gitu ya Cemengers, setidaknya udah tergambar nih gimana sih organisasi mahasiswa itu Himateki itu sendiri. Dini dan Ferry pun selaku staf yang baru bergabung tahun ini juga merasakan gitu loh, dari acara-acara yang Himateki buat itu tuh belum lagi kepanitiaannya, kita bisa mencoba hal baru yang belum kita coba sebelumnya. Jadi untuk Cemengers untuk kedepannya jangan ragu lah untuk bergabung dengan Himateki. Asik. Kita beralih nih dulu Bang. Nih kebetulan di tanggal-tanggal dekat nih. Nah, ini para anak-anak SMA sekarang ini kan sudah mulai memasuki tes-tes untuk memasuki fase kuliah. Nah, dari Himateki itu sendiri Bang, mungkin ada beberapa mahasiswa nih, aku baru dengar loh yang ada namanya jurusan teknik kimia. Padahal orang paling ingin tahu teknik mesin, teknik elektro gitulah. Nah, gimana sih Bang cara Himateki ini sendiri untuk mengintroduksi dari segi positifnya teknik kimia ini kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang akan datang memasuki jurusan teknik kimia ini sendiri Bang? Oke. Sebelumnya dari Himateki mengucapkan selamat ya kepada para Cemengers yang sudah lolos nih, sudah dinyatakan lulus di jalur SNBP tahun 2024. Nah, terkait hal tersebut, bagi Cemengers yang sudah dinyatakan lulus nih sebagai mahasiswa teknik kimia Universitas Riau, dari Himateki sendiri itu akan menginfluence kepada Cemengers yang baru bergabung di jurusan teknik kimia. Itu namanya tuh kaderisasi. Mungkin kaderisasi ini stereotipnya tuh bisa dibilang jelek lah, tapi di Himateki sendiri itu kaderisasi itu tidak seperti yang dibicarakan banyak orang. Nah, jadi dari Himateki ini memang struktural. Kalau tadi ini nambahin sedikit nih ya dari Pak Abub untuk masalah kaderisasi. Nah, untuk yang ke mahasiswa yang ingin bergabung dengan jurusan teknik kimia ya. Iya. Nah, jadi kalau dari bagaimana caranya dari Himateki ini kan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung ke jurusan teknik kimia. Nah, itu jurusan teknik kimia ini kan menurut saya juga udah termasuk umum ya Pak Bub ya. Yeah. Nah, jadi jika memang kawan-kawan yang mahasiswa nih khususnya yang masih penasaran dengan teknik kimia, mungkin bisa bertanya dengan alumni ataupun dari pihak Himateki itu juga sudah ada memberitahukan tentang info-info. Jadi nanti kelihatan tuh berkaitan fokusnya teknik kimia ini itu di mana. Dan juga seperti website teknik kimia tuh ada juga tuh menjelaskan bagaimana dari teknik kimia. Tapi ini untuk khusus kawan-kawan mahasiswa nih yang memang ingin masuklah ke teknik kimia, jurusan teknik kimia. Itu kalau bisa benar-benar ditanya dengan alumni ataupun mahasiswa yang memang jurusan teknik kimia itu, karena berbeda gitu. Namanya aja teknik kimia tapi isinya bukan berarti kimia aja gitu. Ya. Jadi itu ya kawan-kawan. Wes, berarti kalau teknik kimia tapi kimia sedikit ya. Bisa dibilang banyak fisika MTK mungkin ya, bikin kepala pusing. Iya betul. Sakit kepala. Nah, kalau dari abang-abang sendiri nih ya, kan sudah mengalami 6 semester nih di jurusan teknik kimia. Pasti ada beberapa sih yang misalnya tuh Bang, ini beberapa mata kuliah lah yang menurut abang tuh susah di teknik kimia mungkin. Untuk selama abang menjalani 6 semester di jurusan teknik kimia Unri ini. Terkait mata kuliah yang sulit ya. Nah, kalau mata kuliah yang sulit itu bagi saya sendiri, mungkin para Cemengers bisa mengetahui itu ada namanya mata kuliah teknik reaksi kimia. Nah, sedikit informasi di mata kuliah ini kita tuh belajar bagaimana reaksi-reaksi itu tuh berjalan, dan kita tuh di sana tuh juga mendesain nih bagaimana reaktor-reaktor yang dipakai untuk menghasilkan suatu reaksi.
mulai dari sizingnya dan segala macam. Nah itu cukup kompleks dan itu menurut saya juga cukup sulit. Oke, jadi kalau untuk saya sendiri susah semua kayaknya nih. Jadi kalau udah matkul yang namanya udah memang fokusnya lah ke teknik kimia. Jadi teknik kimia ini kan fokusnya untuk S1 ya. Itu kan merancang pabrik kan nanti. Nah, jadi itu memang benar-benar udah berasa tuh kalau udah masuk mata kuliahnya yang fokus ke situ, itu benar-benar tuh sulit semua. Jadi kawan-kawan Chemengers nanti yang masuk teknik kimia nih kan, itu gimana caranya kita bisa membangun pabrik, itu dari hal-hal kecilnya aja tuh diperhatikan gitu. Yeah. Dari baut-bautnya aja itu apa yang tersusun di situ, dari peralatan-peralatannya kecil-kecil. Nah, itu semua diperhatikan tuh. Jadi makanya untuk mata kuliah yang ada di teknik kimia ini tuh sulit ya Pak Bu. Ya. Ini mungkin kalau terkait mata kuliah perancangan. Nah, dari Cemengger sendiri tertarik nih terkait merancang pabrik. Seperti yang di Teknik Kimia Unir itu ada di semester 5, itu dimulai dari semester 5 itu terdapat perancangan alat pentukar kalor. Nah, itu dimulai dari sana bergerak terus seperti semester 6 ini ada namanya perancangan alat proses dan segala macam. Nah, disitulah sense dari teknik kimia atau chemical engineering itu dimulai. Nah, dari situlah kita sebagai mahasiswa teknik kimia itu belajar untuk orientasi merancang pabrik ke depannya. Tapi kalau untuk praktikumnya enak ya Pak Bub ya? Kalau praktikumnya alhamdulillah enak aja. Laporannya? Laporannya ya gitulah. Nah, mungkin izin curhat juga lah ya, kan saya juga ada 4 semester nih di jurusan teknik kimia nih. Nah, mungkin belum jumpa sama matkul-matkul atas kayak abang nih. Nah, mungkin udah jumpa TRK lah. Wah, itu TRK bikin pusing. Aduh, nggak tahu apa itu mau yang dibahas dah. Pokoknya reaksi ini itu. Nah, mungkin kak dari saya tuh salah satu yang menantang tuh neraca massa sih. Betul banget. Itu paling nguras otak, nguras tenaga, nguras semuanya pokoknya lah. Kalau termo kayak mana, Fer? Nah, kalau termo itu masih bisa dihadapi. Ya. Kalau itu NME itu gitu. NME itu udah agak lain deh, Bang. Oke, jadi Chemengers kan udah denger nih matkul-matkul di Tekim, terus juga yang susah-susah di Tekim. Tapi jangan karena podcast ini Chemengers yang udah berkeinginan untuk masuk jurusan teknik kimia itu malah mengurungkan niatnya. Karena tadi dengar podcast ini tuh susah-susah. Jadi jangan ya. Jadi kalau memang udah ada tujuan di teknik kimia, gas saja. Nah, mungkin nanya nih, Bang. Keseruan belajar dalam jurusan teknik kimia tuh ratingnya dari 1 sampai 5 berapa tuh, Bang? Dari Abang Haji sama Bang Pito nih. Gimana? 1 sampai 5? Iya, ratingnya untuk keseruan belajar di jurusan teknik kimia. Keseruannya, Bang. Kalau seru sih untuk ratingnya tuh nggak bisa di rating ya, karena belajar terkait matkul-matkul di teknik kimia itu sangat seru karena di ilmu teknik kimia itu merupakan ilmu yang aplikatif. Jadi kita tuh gimana matkul tersebut tuh bisa kita gunakan langsung. Nah, itulah jadi tantangan lah bagi kita sendiri dan itulah serunya belajar di teknik kimia. Nah, dari Pak Bupati sendiri gimana nih? Oke. Kalau ditanya 1 sampai 5 kali ya, langsung aja. Wes. Saking serunya tuh waktu tidur bisa dibilang nggak ada gitu saking serunya. Jadi benar-benar seru gitu di teknik kimia nih. Kalau kan udah tahu nih kan susah-susah matkulnya kan Bang. Kalau lingkungan pertemanannya, itu gimana Bang? Apakah saling mendukung atau gimana? Karena kan kita tahu kan nggak bisa lah kita berjalan sendiri kalau nggak ada dukungan dari teman-teman lainnya. Nah, apalagi di stigma orang nih, anak teknik pasti solid gitu loh kan. Apalagi teknik 1. Apa di teknik kimia tuh gimana gitu loh Bang? Sistem lingkungan pertemanannya. Kalau di teknik kimia terkait lingkungan pertemanan khususnya di bidang akademiknya itu yang saya rasakan di lingkungan sekitar saya tuh sangat suportif ya, dimana kita tuh pastilah sering membentuk kelompok belajar dimana ketika suatu matkul itu atau tugas yang kita nggak bisa nih kita selesaikan, kawan-kawan di sekitar kita tuh saling support lah, membantu gimana cara menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Contohnya aja kayak kemarin dulu kami diberikan tugas PAPK, disuruh merancang alat disuruh merancang heat exchanger. Nah, di situ kami sangat buntu, tapi dengan adanya lingkungan pertemanan yang sangat positif dan sangat suportif, kami alhamdulillah berhasil melalui tugas-tugas tersebut. Nah, dan juga alhamdulillahnya itu untuk kakak tingkat ya, cutting ya kalau bisa dibilang ya, abang-abang senior. Nah, jika kita tanyakan ada yang tidak tahu ataupun, Bang, tugas ini
pernah nggak bang kerjain? Nah alhamdulillah dari abang-abang kita tuh masih mau gitu bantu gitu, ngasih tahu gitu. Wes, berarti testimoni dari abang nih ngebuktiin dong kata-kata teknik 1 itu betul ya. Betul. Jadi bukan pas PKKMB aja teknik 1, tapi terus berjalan sampai nanti kita dapat ST. Iya sih. Ada nggak sih bang satu pengalaman seru di jurusan teknik kimia? Pengalaman yang paling abang ingatkan aja, paling abang ingat lah sampai sekarang untuk jurusan teknik kimia. Selama 3 tahun ini berkenang kali ya. Mecahin alat lab atau apa gitu mungkin bang. Nah itu ya kalau pengalaman paling berkesan tuh ya setelah host bilang tadi ya itu kayak mecahin alat lab. Nah itu karena kita tahu ya di teknik kimia itu hanya satu praktikum, berbagai praktikum. Nah nggak bisa kita pungkiri kalau kita tuh akan memecahkan alat lab. Nah tapi jangan khawatir ketika kita memecahkan alat lab. Itu bukan hanya kita sendiri yang menanggungnya, tapi karena dengan teknik 1 tadi, dengan teknik kimia yang solid tadi itu kita bersama-sama lah untuk mengembalikan atau alat yang telah rusak tersebut. Kalau dari Bang Aji gimana nih Bang? Oke, kalau dari saya sendiri ya, itu yang paling berkesan selama jadi mahasiswa teknik kimia. Itu di mana di hari H-1 di situ ada UTS, pengumpulan laporan dan juga tugas. Nah, di situ bener-bener nggak ada tidur. Nah, udah nggak ada tidur, di situ puasa juga. Jadi udah dari malam ngerjain tugas, itu kerja kelompok juga kan, nginep di rumah kawan juga lagi di kos-kosannya. Nah, jadi bener-bener seru lah di situ berasa. Kalau ingatnya aja tapi kalau lakuinnya lagi kayaknya nggak dulu. Wes, berarti anak teknik ini bisa dibilang nggak perlu takut telat bangun sahur lah ya. Orang udah steady sahur gitu. Ya. Iya betul. Kalau mecahin alat lab tadi tuh Bang ganti berapa Bang? Ganti ECC aja lah. Cici berapa tuh? ECC ya karena kan nggak, kalau saya selama ini nggak pernah mecahin alat lab yang mahal gitu, tapi ya bisa lah kita ganti bersama-sama. Tapi ada satu kasus di mana ada nih bahkan dari kelas lain, bukan dari kelas saya sendiri, itu memecahkan alat. Nah disitulah kami dari teknik kimia khususnya dari satu angkatan itu bersama-sama untuk mengumpulkan uang untuk mengganti alat tersebut. Kalau dari praktikum nih Bang, yang sejauh ini sampai semester 6 yang betul-betul paling berat gitu. Kalau praktikum paling berat ini gimana ya? Sebenarnya sih ada 2 ya. Pertama itu ada praktikum kimor atau kimia organik. Nah itu gimana bukan berat sih, kayak sangat berkesan lah. Karena di praktikum kimor ini kami itu kan di semester 3 nih. Kita di praktikum kimor itu di semester 3. Nah disitulah kita tuh baru mulai mengerjakan namanya laporan, di mana semua itu diatur. Nah di saat itulah karena mungkin kita nih shock. Nah di shock itulah membuat kita tuh terasa berat. Tapi sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi sebenarnya nggak terlalu berat lah untuk praktikum kimor ini. Dan juga ada namanya nih labtek atau praktikum laboratorium dasar teknik kimia 1 yang kemarin. Itu ngapa lumayan berkesan karena kebetulan itu pada tahun kami atau angkatan kami itu ditambah nih modulnya, di mana sebelumnya itu cuma 6 ditambah 2 modul itu menjadi 8. Nah itulah menjadi tambah ya, jadi ada tantangan tersendiri lagi untuk kami untuk mengerjakan 2 modul tersebut. Praktikumnya kayaknya seru juga ya, banyak seru nih praktikumnya nih digambarin. Terima kasih pada Bang Haji dan pada Bang Vito yang telah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kami hari ini. Kami di sini sangat berterima kasih ya Bang atas kehadiran Abang. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Dini kepada Bang Haji dan Bang Vito. Karena tadi kita juga udah bahas mulai dari Himateki itu sendiri, terus juga bahas tentang jurusan teknik kimia. Jadi kami selaku host Bang, terima kasih telah datang pada hari ini dan mau menjadi narasumber pada podcast kita pada hari ini. Mungkin cukup. Mungkin cukup. Atau Bang Haji dan Bang Vito ada kata-kata penutup closing statement untuk podcast ini Bang. Dari Pak Habu dulu mungkin bisa Pak Habu. Untuk closing statement ya, mungkin pada para Cemengers terima kasih telah menonton atau menyaksikan podcast tes pertama kami yaitu Talk About Chemical Engineering. Nah, semoga apa yang telah kami sampaikan tadi itu bermanfaat bagi Cemengers semua. Ya, kalau dari saya sendiri, ya ini memang yang pertama dari podcast Himateki khususnya mengenai
Himateki ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan terutama yang sudah kuliah di jurusan teknik kimia, itu kami dari Himateki tunggu ya untuk bergabungnya ke dalam himpunan mahasiswa teknik kimia Universitas Riau. Nah, mungkin itu saja. Nah, karena sudah waktu dekat, saya di sini sebagai moderator, Ferry Nugroho, dan Dini juga sebagai moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Vito dan Bang Haji dan juga para Kemengers yang telah menyaksikan podcast kami hari ini. Dan see you next time. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Taste Talk About Chemical Engineering.